Jin di sana itu bisa menghampiri manusia dan bahkan ngajak mereka ngobrol. Orang tua gadis itu tuh bilang, "Lah, anak kita kan udah meninggal. Kalau misalnya itu kejadian di aku, gila sih. Kayaknya bakalan trauma seumur hidup kali ya." Well, hello everyone, it's Madam Rita and welcome back to Cerita. Di video aku yang sebelumnya, aku membahas cerita horor yang ada di Amerika, apa aja tempat terseram yang ada di sana, terus juga apa aja jenis-jenis hantu yang ada di sana. Buat kalian yang belum nonton, make sure ya nonton videonya, seru banget. Nah, di video kali ini aku akan membahas cerita horor yang ada di Timur Tengah. Tapi sebelum kalian lanjut nonton, make sure untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku yang terbaru. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much udah support channel ini. Semoga bisa tembus 1 juta ya tahun ini, amin. Amin. Buat kalian yang suka nonton film horor, pasti pernah nih nonton film horor yang berasal dari Timur Tengah. Contohnya kayak aku suka banget film horor Turki karena itu seremnya nggak main-main. Aku pernah nonton si Jin yang ke-1 sampai yang terakhir karena dia ada beberapa gitu ya, dan juga kalau nggak salah Dabe, aku nggak tahu bener apa enggak pronunciation-nya, tapi itu 2 film horor Turki yang aku nonton yang seremnya tuh kayak oh my god. Nah, setelah nonton film-film horor yang ada di Timur Tengah, aku tuh jadi kayak sadar gitu, ternyata cerita horor mereka itu lebih serem daripada cerita horor yang ada di Indonesia, at least buat aku sendiri ya. Nah, kira-kira ada cerita hantu apa aja sih di Timur Tengah? Yang pertama ada Ghoul. Ghoul adalah sesosok iblis yang dipercaya sebagai pemakan darah dan mayat manusia. Dia adalah hantu Arab kuno yang dikenal sampai saat ini. Makhluk ini tuh wujudnya berbentuk raksasa dengan wajah yang sangat mengerikan. Dia biasanya menghuni pemakaman dan rumah-rumah kosong seperti bangunan yang udah lama gak dihuni. Ghoul dipercaya bisa menyerang manusia untuk meminum darahnya. Dia akan menyamar menjadi binatang lalu mengincar manusia dan akan menampakkan dirinya saat memangsa korbannya. Yang kedua, mumi. Mumi adalah jasad manusia yang diawetkan dan dipercaya menyimpan berbagai cerita mistis di baliknya. Mumi adalah sosok yang sangat identik dengan budaya Mesir kuno ya, teman-teman. Dan biasanya jasad yang diawetkan itu adalah jasad orang-orang penting pada masanya. Biasanya mumi tidak akan menghantui secara langsung. Hanya aja efek mistis yang dibawanya yang akan menghantui orang-orang di sekitarnya. Nah, sempat ada cerita ada 4 orang pemuda yang kaya raya gitu. Mereka ini pengen beli mumi di Luxor. Dan salah satu dari mereka ini berhasil membeli mumi tersebut dan membawanya ke hotel. Dan beberapa hari kemudian, seseorang melihat pemuda itu sedang berjalan ke padang pasir dan menghilang tanpa jejak. Yang ketiga, hantu tentara di Dashur. Di sebuah wilayah yang bernama Dashur, sering banget terdengar suara jeritan dan juga tembakan. By the way, Dashur ini merupakan sebuah wilayah di Mesir ya, teman-teman. Tempat ini tuh emang dikenal sebagai tempat pelatihan tentara muda di Mesir. Nah, cerita horor yang paling terkenal di Dashur ini adalah ada seorang saksi yang mengatakan bahwa dia melihat sesosok makhluk yang menyerupai jenderal sedang melintas di kawasan itu. Dan konon, sosok tersebut merupakan seorang jenderal yang gugur dalam bertugas dan katanya dia tidak mau meninggalkan wilayah itu. Yang keempat, para jin di Kaf Ajnun, Libya. Penduduk di daerah Kaf Ajnun percaya di tempat mereka kerap terjadi penampakan jin. Kaf Ajnun merupakan wilayah
di bagian selatan Libya. Kaf Ajnun sendiri memiliki arti gua jin, dan konon di tempat itu terdapat jin-jin yang sering menampakkan diri sebagai manusia ataupun hewan. Jin di sana itu bisa menghampiri manusia dan bahkan ngajak mereka ngobrol. Duh, amit-amit ya, kalau misalnya ke sana hati-hati deh kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol. Ya, siapa tahu itu bukan manusia. Yang kelima, jerit tangis peri di Danau Saiful Muluk, Pakistan. Konon, ada seorang pangeran Persia yang jatuh cinta dengan seorang peri yang ada di Danau Saiful Muluk. Tapi, peri tersebut telah membuat perjanjian dengan iblis. Hingga suatu ketika, iblis pun mendengar kisah cinta antara pangeran Persia dan juga peri ini, dan karena iblis tersebut marah, kemudian dia pun membunuh pangeran dan juga peri itu. Setelah mereka meninggal, ada banyak banget peri yang datang untuk menangisi kepergian mereka. Hingga sampai saat ini, peri-peri yang ada di sana dipercaya masih menghantui tempat tersebut. Banyak orang-orang yang ketika ada di danau ini, mereka tuh mendengar suara jeritan dan juga suara tangisan, yang kemungkinan berasal dari suara peri-peri tersebut. Yang keenam, rumah hantu di Jalan El Sherifadina, Mesir. Hantu gadis kecil dipercaya bergentayangan di sebuah rumah di El Sherifadina. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa seorang gadis kecil telah tewas terbinih di rumah tersebut. Dan konon, arwah gadis itu tidak pernah mau untuk meninggalkan rumah itu. Beberapa orang pernah ingin membuktikannya, kayak misalnya paranormal, ghost hunters, kayak dukun gitu kali ya. Pokoknya orang-orang yang terobsesi dengan kisah-kisah mistis. Nah, mereka bilang di rumah itu tuh kayak ada yang tinggal di sana, tapi setelah diselidiki, nggak ada orang gitu rumahnya. Yang ketujuh, hantu di Belvedere Park, Tunisia. Sebuah cerita horor yang beredar dan sangat populer di sana adalah ada seorang pemuda yang berjalan-jalan di Belvedere Park, Tunisia. Lalu, dia melihat seorang gadis yang tampak kedinginan. Sebagai pemuda yang baik, dia pun kasih jaketnya kepada gadis itu. Gadis itu pun mengajak pemuda ini untuk ke rumah dan pengen dikenalin sama orang tuanya. Namun teman-teman, pas pemuda ini sampai ke rumah orang tuanya, orang tua gadis itu tuh bilang, "Lah, anak kita kan udah meninggal." Terus orang tua ini tuh ngajak pemuda ini untuk datang ke kuburan anak mereka. Dan ternyata di sana pemuda ini menemukan jaket yang dipinjamkan kepada gadis tersebut. Oh my god, that's so creepy. Kalau misalnya itu kejadian di aku, gila sih. Kayaknya bakalan trauma seumur hidup kali ya. Nah, buat kalian, mana cerita yang paling serem? Coba komen di bawah. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Buat kalian yang mau nambahin cerita horor yang ada di Timur Tengah, boleh banget di-share di kolom komentar. Semoga video ini bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk di-like, comment, share, and subscribe. And turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching this video. Semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya ataupun makhluk-makhluk yang berniat jahat. Jangan lupa selalu berdoa dimanapun kita berada. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Konon teman-teman, ada seorang pangeran apa? Tahu kebenaran dari kisah gadis hantu gadis. Mimi